satu itu nggak semua orang bisa membaca. Jadi kalau sebuah message di encrypt ditambah 3 aja udah susah untuk diterjemahkan. Contohnya, kalau kita menggunakan MATLAB, misalnya kita punya plaintext enkripsi algoritma shift kelas TMJ, kemudian kuncinya 17, maka ciphertextnya bisa menjadi RCX, FIZKDR, JYZWK, BVCRJ, KDA. Di sini E ditambah 17 akan menjadi R, N tambah 17 menjadi C, dan seterusnya. Kita bisa simulasikan di sini menggunakan MATLAB. Kita buka MATLAB. Kemudian kita plaintext-nya, plaintext itu sama dengan kita copy aja dari ini enkripsi algoritma klasik. Kemudian kita dapat enkripsi algoritma shift class TMJ. Nah, kemudian key-nya kita gunakan 17. Setelah itu ciphertext. Ciphertext-nya sama dengan kita penjumlahannya atau shift dari plaintext dengan kunci. Dapatlah jawabannya VE, BI, Z, GZ, dan seterusnya. Nah, gimana algoritma dari cipher, algoritma penjumlahan atau shift cipher atau aditif cipher? Silakan teman-teman nanti bikin, karena ini akan jadi tugas bagi teman-teman nantinya. Nah, kalau kita balikkan dari ciphertext ini, kita bisa mendapatkan plaintext tadi. Kalau tadi istilahnya kan yang plaintext P, maka kita mau cari P1-nya kan. Kita sebut sebagai plaintext 1 sama dengan reverse shift ya. Reverse shift dari ciphertext, key. Maka didapat sama, karena plaintext 1 sama dengan plaintext 2, yaitu enkripsi algoritma shift kelas TMJ. Berikutnya contoh yang banyak digunakan pada substitution key, substitution cipher, itu adalah multiplikatif. Nah, dalam multiplikatif cipher, plaintext yang akan dijadikan ciphertext oleh Alice itu melewati algoritma di mana plaintext-nya itu dikalikan dengan kunci di modulus 26. Kalau aditif di jumlah. Di sisi penerima, Bob, ciphertext yang dikirim ke Bob bisa kita jadikan plaintext, ini kebalik ya, ini harusnya ini plaintext, kemudian ini ciphertext. Maka plaintext sama dengan ciphertext kali inverse dari kunci di modulus 26. Nah, khusus kalau yang multiplikatif, tidak semua kunci bisa digunakan, karena integer kunci yang bisa digunakan dalam modulus 26 itu tertentu, jadi nggak semuanya punya inverse. Beda kalau dengan multiplikatif. Multiplikatif semuanya punya inverse. Nah, contohnya yang ada di MATLAB, misalnya kita punya plaintext yang sama kayak tadi, enkripsi algoritma shift kelas TMJ, kemudian kita punya multiplikatif cipher dengan kunci 17, maka ciphertextnya adalah key, NO, dan seterusnya. Di sini E dikalikan dengan 17 modulus 26 jadi key, N kali 17 modulus 26 jadi N, dan seterusnya. Nah, kalau kita praktekkan di MATLAB atau Octave, maka kita akan mendapatkan, kita gunakan plaintext yang sama, ya kan? Karena kita plaintext-nya sama, yaitu enkripsi algoritma shift kelas TMJ, maka kita punya ciphertext kedua itu sama dengan, kebetulan saya sudah bikin
teman-teman nanti silahkan bikin, ini jadi tugas gitu. Multi E dari plain text, key. Jadinya adalah ini. Nah, untuk membalikkan kita gunakan inverse multiplikatif. Dalam ini kita punya plain text yang kedua sama dengan reverse multi E dari cipertext 2 menggunakan key. Kita dapat enkripsi algoritma shift kelas TMJ kembali lagi. Nah, contoh berikutnya adalah kombinasi antara perkalian dan penjumlahan yang kita sebut sebagai Affine Chipper. Nah, dalam Affine Chipper, Alice sebagai pengirim, ketika dia mau mengubah plain text P menjadi cipertext C, maka prosesnya adalah pertama dikalikan dulu, baru dijumlah. Sehingga temporary itu adalah plain text kali kunci pertama modulus 26. Setelah itu baru dapat cipertext yang merupakan temporary tambah kunci. Jadi kuncinya ada dua, kunci yang untuk perkalian dan kunci untuk penjumlahan. Nah, di sisi penerima tentu kebalikannya. Prosesnya adalah aditif dulu, baru multiplikatif. Sehingga untuk mendapatkan plain text, cipertext ini dikurangi dengan kunci penjumlahan untuk dapat temporary modulus 26, dan temporary dikalikan dengan inverse dari kunci perkalian modulus 26 untuk dapat plain text-nya. Sehingga kalau kita ingin secara keseluruhan bahwa cipertext itu adalah plain text dikalikan kunci pertama ditambah kunci kedua modulus 26. Dan sebaliknya, di sisi dekripsi, plain text sama dengan cipertext kurangi kunci kedua dikalikan dengan inverse kunci pertama modulus kedua. Nah, kalau kita simulasikan di MATLAB, misalnya plain text-nya sama, enkripsi algoritma shift kelas TMJ. Kemudian Affine Chipper-nya kuncinya ada 2, 17 untuk perkalian, 11 untuk penjumlahan. Maka cipertext-nya kita dapat B, Y, Z, O, R, dan seterusnya. Jadi E setelah dikalikan 17 ditambah 11 modulus 26 dapatnya B. N setelah dikalikan 17 ditambah 11 modulus 26 dapatnya Y. Nah, kalau kita simulasikan di MATLAB, kita menggunakan Affine Chipper. Nah, di sini ada Affine Chipper. Plain text-nya sama. Plain text-nya kalau kita lihat sama, misalnya enkripsi algoritma shift kelas TMJ, maka cipertext yang ketiga adalah Affine Chipper dari plain text menggunakan kunci perkaliannya 17, kunci penjumlahannya 11. Nah, dapatlah B, Y, Z, O, R, dan seterusnya. Nah, kalau kita kembalikan lagi bahwa plain text ketiga itu merupakan kebalikannya, inverse dari Affine, reverse dari Affine, dari cipertext ketiga, kuncinya perkalian 17 dan 11. Dapatlah plain text yang sama, enkripsi algoritma shift kelas TMJ. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, contoh yang juga terkenal dalam kriptografi klasik yang berbasis substitusi adalah Playfair Chipper. Nah, Playfair Chipper ini digunakan oleh Inggris pada saat Perang Dunia Pertama. Playfair Chipper itu
termasuk dalam polyalphabetic.